informasi lainnya, sempat hidup sendiri di rumah usai kedua orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Alfiano Dava Raharjo atau disapa Vino akhirnya dijemput oleh pihak keluarga besarnya dari Sragen, Jawa Tengah. Alfiano Dava Raharjo, bocah berusia 9 tahun ini hanya bisa termenung dan berdoa di samping makam ayah dan ibunya di Kampung Meritik, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ia seketika menjadi yatim piatu usai kedua orang tuanya meninggal dunia sepekan lalu akibat ganasnya virus corona. Ziarah dilakukan sebelum Vino dibawa pulang untuk dirawat pihak keluarga ke kampung halaman orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Dalam rangka menjemput adik Vino untuk direunifikasi kembali ke dalam pengasuhan keluarga. Karena kan sebaik-baik pengasuhan itu kan di keluarga. Nah, secepatnya adik Vino bisa kembali ke keluarga, itu yang penting. Tak banyak kata yang terucap dari mulut bocah malang itu, termasuk saat ia dan rombongan singgah ke rumah yang sehari-hari ditinggali bersama ayah ibunya. Kondisi ini terjadi lantaran ia kaget dan tak mengira harus hidup sebatang kara ditinggal oleh orang tua yang sangat ia cintai. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya Pak Ustadz, memang jika kita berbicara mengenai anak yatim piatu, maka memang tidak bisa dipisahkan dengan sosok Nabi Muhammad yang juga yatim piatu. Ketika Nabi Muhammad usia 6 bulan, bapaknya meninggal dunia, dan ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Nah, ini apa saja keutamaan bagi mereka yang merawat anak yatim piatu? Ya, Nabi SAW itu ditinggal mati oleh ayahnya bahkan sebelum dia dilahirkan ya. Sejak masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu kemudian saat usia 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya ya. Jadi yatim piatu. Memang yang disebut yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ayah dan ibunya sampai sebelum dia usia akil balik ya. Ini anak Vino ini kita lihat ya, belum masuk usia akil balik ya, dan sangat mulia sekali tadi pemerintah Kabupaten Sragen ya yang memfasilitasi kepulangan Vino untuk kembali berada di tengah keluarga besarnya ya. Dan memang seperti saya katakan tadi bahwa Islam itu sejak awal ya mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian sosial. Di antaranya adalah peduli terhadap anak yatim ya. Kalau kita lihat misalnya dalam surat Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din ya, surat Al-Ma'un. Di situ dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik anak yatim itu dipersamakan dengan mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Ya. Kemudian juga di dalam surat Ad-Duha ya, itu juga ada yang fa'amal yatima fala taqhar. Jadi jangan hardik, jangan usir anak yatim itu. Anak yatim itu harus dilindungi, harus dipelihara ya. Bahkan perlindungan terhadap anak yatim itu bukan hanya yang bersifat materi ya, tapi juga bersifat maknawi ya. Secara materi misalnya anak yatim itu kalau dia ditinggali harta oleh orang tuanya ya, itu hartanya harus dipelihara ya sampai dia nanti usia dewasa. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil itu ya. Orang yang memakan harta anak yatim secara tidak benar, itu di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sama dengan dipersamakan dengan orang yang memakan api neraka di dalam perutnya gitu ya. Itu betapa ancamannya sangat keras ya terhadap mereka yang menzalimi anak yatim ya. Kemudian juga itu harus diberikan infak yang terbaik ya, infak yang terbaik. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Jadi sedekah atau infak yang terbaik itu selain kepada orang tua, kaum kerabat adalah kepada anak yatim. Nah, ini di antara beberapa anjuran dan apresiasi Islam terhadap pemeliharaan anak yatim ya. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas mengatakan beliau itu ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Jadi betapa dekatnya
Rasulullah itu dengan orang yang memelihara anak yatim. Ya tadi Pak Ustadz sudah mengatakan janganlah kita menghardik anak yatim begitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan, jika memang anak yatimnya mungkin perilakunya kurang berkenan di hati masyarakat misalnya, kan tadi sudah dibahas juga kita tidak boleh marah gitu, tapi akhirnya mungkin karena kesal dengan anak tersebut akhirnya berbuat zalim begitu kepada anak yatim tersebut, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, menghadapi anak yatim ya. Anak itu tentu memang ada masanya ya. Cara menghadapinya tentu dengan kasih sayang ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu setiap belayan rambut anak yatim itu, di setiap belayan, di setiap rambutnya itu ada kebaikan. Itu artinya apa? Ini simbol agar kita menaruh belas kasih kepada anak-anak yatim itu ya. Bukan hanya secara materi, tetapi dalam bentuk kasih sayang ya. Kalau dia melakukan hal-hal yang menjengkelkan misalnya, tentu kita harus pilih cara-cara yang santun, cara-cara yang bijak ya. Bagaimana mengarahkan anak itu supaya tidak menjengkelkan ya. Jadi karena memang melindungi anak yatim ini adalah satu keharusan, bahkan ya itu dalam satu ayat dikatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Terhadap hartanya saja itu kita harus hati-hati ya, dan kita harus memperlakukannya dengan cara-cara yang terbaik, apalagi terhadap orangnya ya. Dan orang yang menyia-nyiakan ya anak yatim, termasuk di sini adalah hartanya terutama ya, yang memakan harta anak yatim secara tidak benar, secara zalim, itu dalam satu hadis dikatakan minal kabair, salah satu dosa besar. Ya, ini betapa pentingnya kita memberikan belayan kasih sayang kepada anak yatim itu. Nah Pak Ustadz, barangkali ada nasihat untuk Vino dan juga anak yatim piatu lainnya untuk tetap semangat begitu untuk menjalani hidup. Ya, tentu saja kepada Ananda Vino dan yang lainnya ya, kita semua menjalani hidup ini harus optimis. Segala sesuatu itu terjadi atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah memberikan kita yang semacam ini karena di balik itu ada sejuta kebaikan yang tersimpan ya. Tataplah masa depan yang panjang dengan penuh harapan dan yakinlah orang-orang di sekeliling Anda itu akan tetap memberikan kasih sayang dan kepedulian. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi informasi lain.